أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويدع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan bumi beserta isinya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Mereka bisa memanfaatkan segala yang ada untuk keberlangsungan hidupnya. Semua itu adalah karunia yang Allah berikan kepada manusia, tetapi banyak dari mereka yang tidak bersyukur bahkan ingkar terhadap semua pemberiannya. Bukankah laut beserta isinya manusia bisa gunakan dan mengambil manfaat darinya? Dan juga hewan-hewan ternak yang ada di bumi, manusia tersebut bisa makan darinya. Kemudian tumbuh-tumbuhan Allah hidupkan di bumi agar supaya manusia bisa mengambil keberkahan serta kemanfaatan darinya. Semua itu adalah karunia dan kasih sayang Allah kepada ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melihat di antara mereka siapa yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan dan siapa yang kufur. Kemudian tiap-tiap benda di permukaan bumi ini menurut hukum asalnya adalah halal, kecuali bila ada larangan dari Al-Quran dan hadis Nabi atau karena terdapat mudarat bila dimakan. Begitu juga dengan binatang-binatang yang ada di darat maupun di air. Binatang-binatang tersebut pada intinya halal untuk dimakan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Di dalam Islam terdapat beberapa binatang-binatang yang halal dan haram untuk dimakan. Tentunya ketika agama mengharamkan sebuah makanan untuk dimakan adalah terdapat kebaikan bagi manusia itu sendiri bila mereka menjauhinya. Kemudian bila makanan tersebut diperbolehkan untuk dimakan, maka di dalam kebolehannya terdapat keberkahan bagi mereka yang bersyukur. Adapun binatang-binatang yang halal untuk dimakan dalam agama Islam, yang pertama adalah binatang air. Binatang yang hidupnya di dalam air semuanya halal untuk dimakan, baik berupa ikan ataupun tidak. Kemudian bila ikan tersebut mati karena ada atau tidaknya sebab, bangkainya tetap halal dan bisa dimakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa semua makanan yang berasal dari laut adalah halal untuk dimakan sebagai makanan lezat bagi manusia. Dijelaskan dalam firman-Nya, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 96, dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan lezat bagimu dan bagi orang yang dalam perjalanan. Hakikatnya air laut itu adalah suci airnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, laut itu adalah suci airnya dan halal bangkainya. Hadis riwayat Malik. Yang kedua, binatang yang halal dimakan adalah binatang yang hidup di darat. Binatang darat seperti unta, sapi, kerbau, kambing,
kuda, dan juga binatang yang baik adalah halal dimakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 1, dihalalkan bagimu binatang ternak. Juga firman-Nya dalam Quran surah Al-A'raf ayat 157, dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka yang buruk. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sabdanya, dari Jabir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi izin memakan daging kuda. Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang budiman, kemudian adapun binatang-binatang yang haram untuk dimakan adalah binatang darat yang hidup di dua tempat, yakni di air dan darat adalah terhukum haram untuk dimakan, seperti halnya katak, buaya, dan lain sebagainya. Kemudian binatang darat yang haram dimakan seperti halnya himar jinak, keledai, setiap yang mempunyai taring, binatang buas, dan setiap burung yang mempunyai kuku tajam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Jabir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada perang Khaybar telah melarang memakan daging himar jinak. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dalil bagi keharaman binatang yang memiliki taring adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap binatang buas yang mempunyai taring haram dimakan. Hadis riwayat Muslim. Adapun kemudian dalil keharaman memakan burung yang mempunyai kuku tajam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi telah melarang memakan setiap burung yang mempunyai kuku tajam. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan dalam Islam, binatang-binatang yang tidak dijelaskan keharamannya secara terperinci atau tidak menyebut nama dari binatang tersebut bisa saja halal dan haram untuk dimakan. Manusia bisa kembali ke dalil Quran surah Al-A'raf ayat 157, yakni setiap binatang yang baik adalah halal dan yang buruk adalah haram untuk dimakan. Di dalam Islam juga dijelaskan bahwa beberapa binatang-binatang yang haram dimakan karena disuruh membunuhnya. Binatang-binatang tersebut seperti ular, gagak, tikus, anjing galak, dan burung elang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, 5 macam binatang yang jahat hendaklah dibunuh, baik di tanah halal ataupun di tanah haram, yaitu ular, burung gagak, tikus, anjing galak, dan burung elang. Hadis riwayat Muslim. Kemudian terdapat binatang yang haram dimakan karena haram membunuhnya, seperti semut, lebah, burung hudhud, dan burung suradi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sabdanya, Nabi melarang membunuh 4 macam binatang, yakni semut, lebah, burung hudhud, dan burung suradi. Hadis riwayat Ahmad. Pendengar yang budiman, Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan dan menghalalkan sesuatu adalah sebagai ujian bagi manusia itu sendiri, yakni siapa di antara mereka yang taat dan patuh terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghindari kita semua dari memakan makanan yang haram tersebut. Amin ya rabbal alamin. Demikian uraian singkat ini, semoga bermanfaat. Segala kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.